Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melisa dengan NIM 19081011072. Saya ingin membaca hadis yang ke-6 sampai hadis yang ke-12. Hadis yang ke-6, Media Pendidikan Islam Perspektif Hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaru namal muflihu qalu al muflihu fina malla dirham lahu wala mata'a. Faqala al muflihu min ammati ya'ti yaumal qiyamati bisolati wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mahala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ukhida min khutayahu fatuhat alaihi summa torhafin nari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis, bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflis di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Rasulullah bersabda bahwasanya al-muflis di kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Selain itu, ia juga memfitnah, menuduh, berbuat maksiat, memakan harta orang lain dengan cara tidak halal, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Lalu, masing-masing kesalahan itu ditebus dengan kebaikan pahalanya. Setelah kebaikan pahalanya habis, sebelum kesalahannya terselesaikan, maka dosa orang yang dizoliminya itu dilemparkan kepadanya. Kemudian, ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Menurut Abu Isa, hadis ini hadis hasan. Hadis yang ke-7, pendidik perspektif hadis. An Abdillah ibni an Ad-Din Amrin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi majlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min hahibi amma haula'i fayad'una Allah wa yuraghibuna ilaihi fa in syaa a'tahu wa in syaa mana'ahu wa amma haula'i fayata'allamuna fiqha wal ilma wa yu'allimuna al-jahila fahum afdalu wa innama bu'istu mu'alliman qala summa jalasa fihim rawahu Darimi. Artinya,
bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, pada suatu hari Rasulullah keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Di dalam masjid, beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok yang pertama adalah orang yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah SWT. Sementara itu, kelompok yang kedua adalah golongan orang yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap yang sedang membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika Dia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima oleh Allah jika Dia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu. Mereka lebih utama. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar guru. Kemudian beliau ikut gabung bersama mereka. Hadis riwayat Ad-Darimi. Hadis 8. Ilmu dan ulama. An Amamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta liyusalluna ala muallimin nasihil khair. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Artinya, dari Umamah radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, keutamaan ahli ilmu, ahli alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaan ahli ilmu, alim terhadap ahli ibadah adalah seperti keutamaan atas kamu sekalian. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat serta penghuni langit dan bumi sampai semut yang berada di sarangnya dan juga ikan senantiasa memintakan rahmat untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis 9. Peserta didik perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma wal'ahu wa 'alimun au muta'allim. Rawahu Tirmidzi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan isinya terkutuk, kecuali zikrullah dan hal-hal terkait dengannya, alim, guru, dan peserta didik. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis yang ke-10 yaitu usia dan tugas belajar mengajar. An Amrin
ibnu Syu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa fariqu bainahum fil madaji'. Akhrajahu Abu Dawud. Artinya, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, Rasulullah SAW bersabda, perintahkan anak-anakmu melaksanakan sholat, sedangkan mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat, sedangkan mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan mereka di tempat tidur. Selanjutnya yaitu hadis 11. Lingkungan pendidikan Islam, perspektif hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidani aw yunasfiranihi aw yumajjisanihi kama sali bahimati tuntajul bahimata hal taro fiha jadaa'ah. Rawahul Bukhari. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan menurut fitrah, potensi beragama Islam. Selanjutnya, kedua orang tuanya lah yang membelokkannya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bagaikan binatang melahirkan binatang. Apakah kamu melihat kekurangan padanya? Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis 12. Pendekatan dalam pendidikan Islam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an nafasa an muslim qurbata min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbata min qurabi yaumil qiyamah wa may yasara ala musiri fid dunya yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara ala muslim fid dunya satarallahu alaihi wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu akhihi. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan seseorang muslim dari satu kesempitan dunia, niscaya Allah akan melapangkannya satu kesulitan di hari kiamat. Siapa yang memudahkan seorang muslim dari satu kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.